Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kisah Wali Songo Pupuh 11 yang berjudul Pengging Lemah Abang, wilayah Demak Bintoro. Suara gamelan mengalun sayup menerobos melalui angin-angin sebuah bangunan yang seluruh dindingnya terbuat dari kayu berukir. Bangunan itu adalah ruang kholwat, ruangan pribadi Panembahan Jinbun untuk menyepi. Letaknya terpisah dari bangunan-bangunan lain di Istana Demak. Tak seorang pun boleh memasukinya tanpa seizin Panembahan Jinbun. Keluarga istana pun tidak. Dua prajurit dengan tombak terhunus senantiasa berjaga di depannya. Pakaian putih-putih yang mereka kenakan serasa mencolok mata. Pagi ini, tak hanya Panembahan Jinbun yang berada di ruang kholwat, sesosok lain yang usianya sudah sepuh bersila dengan kepala menunduk menghadap Panembahan Jinbun yang memakai jubah hijau. Sosok sepuh itu adalah Patih Demak Bintoro, Kiai Patih Wonosalam. Beberapa saat yang lalu, Kiai Patih Wonosalam sedang sibuk melihat kuda-kuda peliharaannya. Mendadak dua prajurit pengawal Sultan Demak memohon untuk menghadap. Hari masih mentah, embun baru saja berjatuhan. Tetapi Kiai Patih telah mendapat perintah untuk menghadap ke istana. Bergegas-gegas dia memenuhi panggilan Sultan Demak, Panembahan Jinbun. Dipilihnya kuda terbagus yang dia punya. Dibawanya 5 prajurit kepatihan untuk menyertainya, dan bersama 2 prajurit kawal, Kiai Patih segera menuju Istana Demak. Di ruang kholwat, kini dia telah menghadap dengan sosok Al-Fatah, penguasa Demak yang tersohor itu. Aroma kasturi meruahi ruangan, seolah melepak di setiap jengkal dinding bangunan dan permadani yang tergelar di sana. Aroma ruang kholwat itu seakan memerosokkan siapa saja ke sebuah negeri yang bukan Jawa. Kalau saja seseorang tidak melihat ukir-ukiran kayu di ruangan itu dan tidak mendengar suara gamelan, tentunya ia akan merasa seperti berada di sebuah negeri entah berantah. Panembahan Jinbun bersila sama rendah dengan Kiai Patih Wonosalam. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Pagi itu wajahnya tampak keruh. Kiai Patih tidak tahu apa yang tengah menjadi beban pikiran sultannya. Dia tidak berani memulai pembicaraan sebelum Panembahan Jinbun sendiri berkenan untuk membuka suara terlebih dahulu. Gamelan masih mengalun ketika Panembahan Jinbun akhirnya berkata, "Paman Patih, hamba Kanjeng Sultan, dalam kesendirianku di ruang kholwat, mendadak aku teringat sesuatu yang seketika membuat hatiku resah. Hamba Kanjeng, Paman pasti ikut resah jika tahu apa yang sedang kupikirkan. Hamba Kanjeng." Panembahan Jinbun menarik nafas dalam-dalam. "Paman, hamba Kanjeng, semenjak aku dinobatkan sebagai sultan, apakah Paman melihat kehadiran anak Mas Pengging di setiap pisawanan agung?" Kiai Patih Wonosalam mendadak mengerutkan dahi, mencoba mengingat-ingat. "Satu kali pun tidak pernah hamba lihat, Kanjeng." Panembahan Jinbun mengangguk-angguk. "Itu artinya apa, Paman?" Sesaat Kiai Patih Wonosalam terdiam. "Nyuwun pangaksama, Kanjeng. Semenjak dulu di tanah Jawa, jika seorang raja yang dilindungi oleh raja yang lebih berkuasa menolak menghadap, itu artinya
Apa artinya, Paman? Artinya raja tersebut memiliki kehendak hati yang kurang patut. Senyum getir terlihat di bibir Panembahan Jinbun. Hukuman apa yang biasa diberikan kepadanya? Mati, Kanjeng, jawab Kiai Patih dengan nada yang tertekan. Panembahan Jinbun mengangguk pelan. Lantas, apa yang harus kulakukan kepada anak Mas Pengging? Mengirim prajurit Demak untuk menangkapnya? Aduh Kanjeng, jangan terburu-buru melakukannya. Menurut Paman, apa yang patut dilakukan? Kiai Patih Wonosalam mengangkat sembah. Hamba Kanjeng, bagaimanapun anak Mas Pengging memiliki trah Majapahit, trahing kusuma, rembesing madu. Jika hendak menghukumnya, selayaknya itu dilakukan cara yang terhormat, bukan dengan cara mengirim prajurit lalu menangkapnya seperti halnya yang diberlakukan kepada seorang pencuri. Adalah lebih baik mengirim utusan terlebih dahulu untuk memanggil menghadap. Benar Paman, jika itu sedari tadi aku rencanakan. Kiai Patih Wonosalam mengangguk. Nah Paman, sekarang pilihlah utusan yang hendak dikirim ke Pengging. Tulislah nawala untuk anak Mas Pengging. Terserah Paman bagaimana bunyinya. Hari ini juga utusan harus berangkat ke Pengging. Kasinggihan dawuh Kanjeng. Oh iya Paman, hamba Kanjeng. Tambahlah prajurit kita di perbatasan. Aku tak mau ada orang-orang Daha menyusup wilayah Demak. Cukup 7 prajurit kita yang jadi korban. Singgih, Daha memang perlu diperhatikan Kanjeng. Ya, tapi kekuatan kita terpecah Paman. Nanti jika pertahanan di pesisir sudah kuat, Daha akan kita libas. Untuk sementara, perkuat pertahanan di perbatasan. Mereka tidak akan berani menyerang Demak untuk saat ini. Aku yakin itu. Singgih. Nah, segeralah mengerjakan tugas Paman. Kiai Patih Wonosalam memberikan sembah, kemudian mohon undur diri dari ruang kholwat. Wilayah Cirebon Girang. Genderang perpecahan mulai berbunyi, menghentak-hentak, meretakkan bangunan persatuan. Retakan-retakan itu menampilkan celah-celah yang sangat mungkin menjadi benih perpecahan. Sesungguhnya bagian-bagian yang retak masih bisa disatukan, tetapi persatuan hanya bisa jika keduanya memiliki maksud yang sama. Adalah suatu kesia-siaan belaka jika hasrat untuk bersatu datang secara sepihak, ibarat bertepuk sebelah tangan. Di ruang dalam pribadi Syekh Siti Jenar, isyarat perpecahan itu mulai terlihat jelas. Sosok berpakaian wulung yang tengah bersila berhadap-hadapan dengan pemimpin padepokan Krendasawa itu menampakkan kegetiran di wajahnya. Saya paham Kanjeng Syekh, paham sekali. Dan saya juga paham dengan kekhawatiran anak Mas Kalijaga. Namun percayalah kepada ucapan saya tadi. Sungguh tak ada kekuatan apapun di belakang saya yang ingin menandingi keberadaan Majelis Wali Songo. Di belakang saya hanya ada santri-santri lugu yang kebanyakan berasal dari warna sudra. Ya, saya percaya Kanjeng Syekh. Menyoal undangan anak Mas Giri, saya pastikan akan hadir ke Giri Kedaton. Hanya menunggu waktu saja. Sengaja saya memberikan jawaban seperti itu melalui caraka yang dikirimkan kepada saya. Saya hanyalah ingin mengingatkan bahwa kita-kita ini
yang banyak disebut oleh orang Jawa dan Sunda sebagai wali. Sepatutnya menyadari bahwa hanya Zat Wajibul Wujud, Gusti Allah saja yang sesungguhnya ada. Kita-kita ini sudah sepatutnya memerah nafas-nafas atau diri yang penuh keakuan kita, menginsapi dengan sepenuh kesadaran bahwasanya diri ini sesungguhnya tiada. Nafi la ilaha adalah menafikan ilah lain, kuasa lain, keberadaan lain, wujud lain. Illallah adalah mengisbatkan, menetapkan Gusti Allah sebagai satu-satunya yang ada. La ilaha illallah adalah nafi dan isbat, peniadaan dan penetapan. Tidak ada sesuatu pun yang maujud selain Gusti Allah. Apalah arti seorang insan yang merasa ada, lantas berusaha berkuasa, mengejar dunia, mencintai dunia, tetapi lupa akan dirinya yang sesungguhnya, kosong melompong. Unaning unong anung, unaning adalah hening diri, membuang segala kehendak nafas selain kehendak untuk mencintai Gusti Allah. Itulah taholi. Unong mengetahui bahwa nafas yang telah kosong dari kehendak selain mencintai Allah adalah nafas yang indah, nafas yang cermerang. Itulah tahali. Anung bertempat pada yang bukan tempat manapun, yaitu leburnya nafas, hancurnya nafas, melebur dengan gilang gemilang, terserap sempurna ke dalam Zat Maha Suci. Itulah tajali. Pada dasarnya saya hendak mengingatkan anak Mas Susuhunan Giri dengan ucapan saya, dan saya tahu beliau pasti memahami maksud saya. Sosok berpakaian wulung yang tak lain adalah Susuhunan Kalijaga tersenyum sambil mengangguk-ngangguk. Semoga Gusti Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, Kanjeng Syekh. Allahumma amin. Man jadda wajada. Insyaallah. Azan berkumandang dari tajuk Padepokan Krenda Sawah. Sudah manjing zuhur anak mas? Benar Kanjeng Syekh. Monggo. Sesiti Jenar bangkit dari silanya. Susunan Kalijaga mengikutinya. Mereka bergegas menuju tajuk Padepokan. Sudah sejak 1 hari kemarin Susunan Kalijaga tiba di Carbon Girang. Niatannya untuk bertemu Syekh Siti Jenar diterima dengan sangat baik oleh pemimpin Padepokan Krenda Sawah itu. Orang sepuh yang sangat disegani di wilayah pesisir Jawa belahan barat. Dalam pertemuan itu, mereka hanya memperbincangkan perkembangan Islam di tanah Jawa. Tetapi yang paling utama dari perbincangan mereka adalah mengenai keberadaan Majelis Wali Songo. Bermaksud hubungan Syekh Siti Jenar yang mulai retak dengan majelis yang berpusat di pesisir Jawa Timur tersebut. Ketika Syekh Siti Jenar mengabarkan bahwa beberapa waktu lalu 3 utusan Susuhunan Giri menghadap kepadanya, dan beliau untuk sementara tidak berkenan memenuhi undangannya melalui 3 utusan tersebut. Serta-merta Susuhunan Kalijaga menyatakan ketidaksepakatannya, namun alasan mendasar yang dikemukakan Syekh Siti Jenar dapat dimengerti oleh Susuhunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar yakin utusan dari Giri pasti akan dikirim kembali ke Krenda Sawah. Jika memang seperti itu yang terjadi, Syekh Siti Jenar akan memenuhi undangan tersebut. Baru saja sholat zuhur berjamaah dilakukan. Dari gapura Padepokan muncul 3 orang yang datang dari pelabuhan Muara Jati. Mereka memohon untuk menghadap Syekh Siti Jenar. Santri Padepokan yang menerima mereka sudah tidak khilaf lagi.
Ketiganya adalah orang yang pernah datang ke padepokan mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka adalah utusan dari Tandes, dari kiri Kedaton. Syekh Siti Jenar bersama susunan Kalijaga menerima mereka di dalam tajuk. Seluruh santri disuruh keluar. Di depan mimbar, susuhunan Kalijaga bersila sejajar dengan Syekh Siti Jenar. 3 utusan itu terkejut mendapati sosok berpakaian wulung yang sangat mereka kenali duduk bersila di sisi Syekh Siti Jenar. Mereka memberikan sembah hormat, mengucapkan salam, dan segera duduk menghadap 2 wali itu. Assalamualaikum. 3 santri itu mengucapkan salam. Suara mereka menggaung di sudut-sudut tajuk. Waalaikumsalam. Susuhunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar menjawab salam mereka hampir bersamaan. Hamba bertiga menghadap Kanjeng Syekh. Syekh Siti Jenar mengangguk pelan. Barakallah, Gusti Allah senantiasa melindungi. 3 santri yang telah bersila mengangkat sembah. Ada keperluan apa wahai santri Giri? Salah satu santri mengangkat sembah sejenak, lalu menjawab, hamba bertiga datang dari Carbon Girang atas perintah Kanjeng Raden Paku untuk menemui Kanjeng Syekh Abdul Jalil. Menyipit mata Syekh Siti Jenar. Begitu juga susuhunan Kalijaga mendengar ucapan santri tersebut. Hamba tidak disertai nawala. Kanjeng Raden Paku berkenan memberikan warta secara lisan melalui hamba. Kanjeng Syekh, silahkan haturkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Paku. Agak kaku Syekh Siti Jenar saat menyebut nama Raden Paku. Hamba Kanjeng Syekh, beliau Kanjeng Raden Paku berharap Kanjeng Syekh Abdul Jalil berkenan bertandang ke Giri Kedaton. Kanjeng Raden Paku mengundang Kanjeng Syekh Abdul Jalil selaku pribadi, bukan selaku ratu ulama, pemimpin majelis Wali Songo atau Sultan Giri Kedaton. Susunan Kalijaga tersenyum mendengarnya. Syekh Siti Jenar sendiri mengangguk pelan, wajahnya datar dan dingin. Wahai santri Giri, hamba Kanjeng Syekh, bukankah kamu yang dulu datang ke Kerenda Sawa dan bertemu denganku? Singgih Kanjeng Syekh, masih ingatkah kalian kata-kataku waktu itu? Hamba Kanjeng Syekh, sangat hamba ingat. Kamu bohong. Santri itu tampak kebingungan. Hamba Kanjeng Syekh, semoga hamba dijauhkan dari sifat dusta. Syekh Siti Jenar tersenyum. Bukankah aku telah berpesan kepada susunan Giri melalui kalian bahwa Syekh Siti Jenar tidak ada di sini? Tercekat santri itu mendengar tuturannya. Sejenak dia memutar otak. Lantas dengan bibir sedikit bergetar, dia mengangkat sembah dan berkata, hamba Kanjeng Syekh, Kanjeng Raden Paku mengharap kehadiran Gusti Allah ke Giri Kedaton. Syekh Siti Jenar tersenyum. Bagaimana bisa? Apakah Gusti Allah hanya ada di sini? Hamba santri itu berkata terbata-bata. Syekh Siti Jenar mendadak berasa kasihan melihatnya. Baiklah, aku akan segera bertandang ke Giri Kedaton. Santri yang mendengar jawaban mendadak dari Syekh Siti Jenar diam-diam bernafas lega. Terima kasih Kanjeng, hamba mohon maaf sebelumnya Kanjeng Syekh. Ada apa lagi? Kanjeng Raden Paku mengamanatkan kepada hamba berdua agar mengiri Kanjeng Syekh dari Carbon Girang sampai ke Tandes. Begitukah, hamba Kanjeng? Syekh Siti Jenar tersenyum. Jangan khawatir, berangkatlah terlebih dahulu. Hamba Kanjeng, bukan berarti hamba meragukan kejujuran Kanjeng. Sesungguhnya itu tak patut terlintas dalam pikiran hamba. Tapi hamba berdua akan beroleh murka jika kembali ke Giri Kedaton tanpa bersama Kanjeng Syekh. Jangan khawatir, haturkan kepada susunan Giri
Aku bersama Susuhunan Kalijaga di sini. Susuhunan Kalijaga menjadi saksi atas janjiku. Hamba Kanjeng, jika demikian, hamba mohon undur diri dari ini juga. Mohon doa restu dari Kanjeng Syekh dan Kanjeng Susuhunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar dan Susuhunan Kalijaga mengangguk. Gusti Allah berserta kalian, ucap Syekh Siti Jenar. Kedua santri itu memberikan sembah dan mengucapkan salam, lalu undur diri dari dalam tajuk. Tinggal kini Susuhunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar diam terpaku di tempat masing-masing. Semoga dengan jalan ini islah akan terjadi, gumam Susuhunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar tersenyum. Malah sebaliknya anak mas, Susuhunan Kalijaga terkejut. Maksud Kanjeng Syekh? Syekh Siti Jenar menatap Susuhunan Kalijaga tajam-tajam. Wajahnya tampak tenang, setenang air danau, tanpa riak sedikit pun. Saya menyaksikan, inilah waktu bagi saya untuk meninggalkan dunia, tempat kematian ini anak mas. Berkerut dahi Susuhunan Kalijaga. Tak didapatkan lintasan apapun pada penglihatan batinnya. Dia masih menebak-nebak. Dunia ini penuh dengan mayat yang berjalan ke utara, selatan, timur, dan barat. Manusia yang tampak hidup, tapi akal dan kalbunya mati karena terhijab oleh kejahilan. Layak disebut sebagai mayat. Hijab menutupi mata kesadaran mereka, sehingga mereka tiada mengenal kesejatian diri. Oleh karenanya, dunia ini patut saya sebut sebagai alam kematian. Dan saya menyaksikan waktu saya tinggal sebentar, anak mas. Tak lama lagi saya akan berpisah dengan para mayat seperti mereka. Susuhunan Kalijaga menyipitkan mata dengan hati yang masih bertanya-tanya. Saya tak mendapat lintasan apapun pada mata batin saya mengenai hal itu Kanjeng Syekh. Syekh Siti Jenar tersenyum. Sudahlah, saat ini tugas agung berada di pundak anak mas. Perjanjian yang telah anak mas buat dengan penjaga Nusantara harus ditepati, jangan sampai diingkari. Terkejut Susuhunan Kalijaga mendengar hal itu. Serasa tubuhnya tak disangga tanah lagi. Kanjeng Syekh tahu akan hal itu. Syekh Siti Jenar mengangguk pelan. Bibirnya tetap menyunggingkan senyum. Senyum yang sangat indah di mata Susuhunan Kalijaga. Subhanallah, gumam Susuhunan Kalijaga. Di layar ingatan Susuhunan Kali seketika terbayang perjanjian yang dibuatnya dengan Sabdo Palon di telatah Belambangan. Tak lama setelah Majapahit hancur, perjanjian yang menegaskan bahwa penguasaan atas Nusantara diserahkan kepada mereka yang seagama dengan Susuhunan Kali, dan Nusantara harus dimakmurkan. Jika sampai 500 tahun kemudian kemakmuran belum menghampiri Nusantara, maka Sabdo Palon akan menagih janjinya. Susuhunan Kalijaga harus bekerja keras untuk itu. Bekerja keras untuk meredakan pertikaian antara golongannya dengan golongan yang masih berpegang teguh kepada ajaran leluhur. Bahkan kini belum lagi itu diwujudkan, di dalam golongannya sendiri sudah membayang perpecahan yang mungkin bakal memicu pertikaian berkepanjangan kelak. Tak mungkin kemakmuran dicapai jika pertikaian terus berlangsung. Kemakmuran hanya bisa dicapai jika semua umat beragama hidup rukun dan damai, saling berangkulan dan bekerja sama. Susuhunan Kalijaga menarik nafas berat, teramat berat. Pasrahkan kepada Gusti Allah anak mas. Astagfirullah. Susuhunan Kalijaga tercenung. Suara Syekh Siti Jenar menyadarkannya. Anak mas, saya Kanjeng, jawabnya setengah tergeragap. 2 hari ke depan
saya akan berangkat ke Tandes. Namun sebelum ke Tandes, saya ingin mampir sebentar ke Pengging. Pengging, ya, untuk menemui anak Mas Ki Ageng Pengging. Dari dia, yang paling menarik perhatian saya adalah pemahamannya tentang Brahman, yang tiada beda dengan Atman, dan sungguh saya melihat cahaya ilahi menerangi budinya. Susuhunan Kalijaga tersenyum. Benar Kanjeng, anak Mas Ki Ageng Pengging berbeda dari Ki Ageng Pengging sepuh. Saya melihat buah ranum yang tengah masak dan selekasnya hendak dipetik oleh sang pemiliknya, ujar Susuhunan Kalijaga dengan suara yang sedikit berubah. Siti Jenar tersenyum. Saya akan menyertainya anak mas, janganlah cemas. Susuhunan Kalijaga hanya bisa mengangguk. Wilayah Daha. Hiruk pikuk di alun-alun Daha. Kesatuan prajurit berkuda menata barisan, berjajar-jajar, memanjang ke samping dan ke belakang. Di barisan terdepan, umbul-umbul yang tidak terlalu panjang berkibar-kibar. Umbul-umbul yang hanya berwarna merah dan putih. Beberapa prajurit berkuda lainnya memegang panji-panji dengan warna dasar hitam dan sulaman benang emas yang membentuk sebuah gambar lambang kebesaran dan kebanggaan Trah Majapahit, Surya Majapahit. Gamelan dimainkan dengan rancak dan bersemangat. Kendang ditabuh bertalu-talu, membesarkan hati para prajurit berkuda yang duduk tegap di atas kuda masing-masing. Hari itu atas perintah Batara Ring Daha, pasukan berkuda sebanyak 500 orang dikumpulkan di alun-alun. Batara Ring Daha berkehendak untuk menjajal ketangguhan mereka. Tidak tanggung-tanggung, 500 prajurit berkuda itu rencananya akan diseberangkan melewati perbatasan Demak dan Kertasono. Daha ingin unjuk gigi. Pihak Kertasono sudah memberikan izin untuk itu. Batara Ring Daha ingin memamerkan kekuatan prajurit berkudanya. Demak adalah sasaran utamanya, namun secara tidak langsung Kertosono juga terkena imbasnya. Dan sesuai waktu baik yang telah ditentukan para pandeta kerajaan, hari ini tepat saat matahari membentuk bayang-bayang pada pecak 21, seluruh prajurit berkuda siap untuk diberangkatkan. Asap kemenyan mengepul-ngepul di segala penjuru alun-alun. Ucaran mantra-mantra dan sastra suci berkumandang dari mulut para wiku. Air suci berkali-kali dipercikan kepada 500 prajurit berkuda yang tegak dan siap berangkat. Ketika 3 penunggang kuda, 1 di tengah dan 2 lainnya agak di belakang, dengan posisi mengapit di kiri dan kanannya, muncul dari arah keraton. Ucaran mantra-mantra dan percikan air suci berhenti. Penunggang kuda di sebelah kiri membawa umbul-umbul merah putih. Penunggang kuda di sebelah kanan membawa panji bergambar Surya Majapahit. Mereka berjalan perlahan, gagah, mengarah kepada jajaran prajurit yang telah berbaris rapi. Ketika 3 penunggang kuda tersebut tiba pada satu titik, gamelan berhenti dibunyikan. Suasana menjadi sangat lengang, serupa keheningan sesaat sebelum badai menerjang. Yang terdengar hanya cericit burung-burung yang memamerkan suaranya sembari terbang dari satu dahan ke dahan lain, dan gemeretak suara kemenyan yang terlalap api. Penunggang kuda yang ada di tengah menyapukan pandangannya kepada 500 prajurit di hadapannya. Matanya menyipit.
Tatapannya tajam, wajahnya begitu dingin. Tak lama kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak sekencang-kencangnya, "Hara, Hara, Hara, Mahadewa!" Bergemuruh sambutan dari semua prajurit berkuda. Mereka meneriakkan kata yang sama sembari mengepalkan tangan kanan ke udara. "Jaya Majapahit, jaya! Jaya Majapahit, jaya!" Gemuruh suara mereda, kembali kelengangan tercipta. Semua prajurit memasang telinga dan mata mereka baik-baik. "Kalian prajurit Daha!" teriak penunggang kuda yang diapit dua prajuritnya itu. "Hari ini atas titah Batara Ringdaha Sri Wilwatikta Janggala Kadiri Prabu Nata, kita akan tunjukkan kegagahan kita. Hari ini kita tak hendak berlatih, kita hendak diuji sampai di mana keberhasilan latihan yang kita lakukan selama ini. 6 tahun lalu kita telah buktikan dengan berani dan perwira. Kita jebol keraton Majapahit di Trowulan yang dikangkangi Demak. Hari ini kita akan memasuki perbatasan Demak. Kita akan tantang mereka. Kita panas-panas mereka. Kalau perlu, kita mesti bertempur dengan mereka." Sorak-sorai terdengar gegap gempita. "Wahai kesatria Daha, kesatria pewaris Majapahit, tunjukkan kehebatan kalian, tunjukkan kesaktian kalian, tunjukkan keberanian kalian. Genggam erat-erat panji-panji Surya Majapahit dan umbul-umbul gula kelapa kita. Majulah kalian tanpa gentar, majulah kalian menantang gada kematian. Hadapilah Dewa Yama dengan tegak tanpa gemetar sedikit pun." Gemuruh kembali membahana. Hyang Jagat Dewa Batara, para Batara dan Batari, juga para leluhur akan menyertai langkah kalian. "Hara, Hara, Hara, Mahadewa!" Sambutan yang lebih menggelegar terdengar memekakkan telinga, menggetarkan dada. Samapta, seluruh pasukan merapikan diri, siap sedia di medan laga. Berangkat. Penunggang kuda itu yang merupakan pemimpin pasukan membalikkan kudanya dengan lincah, diikuti dua penggiringnya yang memegang erat panji Surya Majapahit dan umbul-umbul merah putih. Mereka mendahului keluar dari alun-alun. Tak lama kemudian 500 prajurit berkuda bergerak mengikuti mereka. Kuda mereka berderap-derap mengiringi mengiriskan kalbu. Beberapa kendang yang sengaja dibawa ditabuhkan oleh para prajurit khusus keras-keras berdentang-dentang, menggugah-gugah semangat para prajurit. Prajurit Daha bergerak menuju perbatasan Demak. Mata mereka menatap nyalang. Tiada isyarat kegentaran sedikit pun di wajah mereka. Di sepanjang jalan kota, penduduk berteriak-teriak mengeluh-elukan mereka. Ancaman bagi Demak mendekat, bergerak dari timur ke barat. "Kamu bisa menebak apa yang dimaui Ki Ageng Pengging?" seorang penunggang bertanya kepada temannya. Tanpa menoleh, temannya menjawab, "Kenapa harus menebak-nebak? Sudah jelas apa yang dia mau." "Hus," sahut penunggang ketiga sembari mendelik. Dua temannya yang lain serempak menoleh. "Ada apa, Kang? Beliau orang terhormat, tak pantas bicara seperti itu." "Ah, bukankah manusia sederajat di hadapan Gusti Allah?" "Ya, kenapa masih punya pikiran seperti itu, Kang?" "Tetap saja tak pantas." Dua temannya saling lirik.
Bukankah seperti itu yang diajarkan kepada kita, Kang? Yang dicecar pertanyaan menampakkan wajah tidak senang. Sepertinya Kakang tidak suka. Dengar, bagaimanapun kita hanyalah kawula, abdi. Terdengar tawa mengejek. Itu pikiran Buddha, Kang. Buddha atau Islam, yang jelas kita orang Jawa. Dan lagi, kenapa kalian tidak berani menyebut Kanjeng Sultan Demak hanya dengan nama beliau saja? Kanjeng Sultan adalah khalifah wakil Allah di bumi, layak untuk dihormati. Tawa kecil terdengar sinis. Apa bedanya dengan raja-raja dahulu? Mereka juga wakil Hyang Batara Agung. Beda, raja-raja Buddha dipercaya sebagai utusan Hyang Batara, titisan Hyang Batara. Khalifah hanyalah wakil Hyang Batara. Itu penyebutan belaka. Kenyataannya, Raja Buddha dan Khalifah Islam punya hak dan wewenang yang sama. Berwenang dan berhak sebagai pemimpin negara, sebagai gusti yang harus dijunjung oleh para kawula, memberikan anugerah dan menimpakan hukuman. Dua temannya terdiam. Dengar, aku lebih dahulu melihat matahari daripada kalian. Aku lebih banyak makan asam garam sebelum kalian puput pusar. Tak ada jawaban. Itu aku nasihati kalian. Orang Jawa tetap orang Jawa. Harus tahu siapa dirinya, apa kedudukannya. Harus menginsafi apa yang tidak dia kuasai dan apa yang dia kuasai. Jika semua orang Jawa seperti kalian ini, lama-lama tak ada lagi sifat lilo legowo. Untuk menjalani takdir, semuanya merasa sama, semuanya merasa bisa. Dan jika dunia dipenuhi orang-orang semacam kalian, kekacauan akan merajalela. Di mana-mana yang kita temui hanyalah orang jemawa yang bertindak semau-maunya. Dalam urusan sepele, persaingan mudah terjadi. Tak lagi mau mengakui kelebihan orang lain, tak lagi mau menghargai kebesaran orang lain. Dengki, dengki, dengki. Kuda mereka berjalan pelan, tak lagi ada percakapan. Wilayah Pengging telah jauh mereka tinggalkan. Mereka adalah utusan Kesultanan Demak Bintaro. Mereka mendapat perintah untuk menyampaikan nawala dari Sultan Demak, Panembahan Jinbun, kepada penguasa Pengging. Ki Ageng Pengging, sebuah nawala yang berisi perintah dari penguasa Demak yang menjadi pelindung bumi Pengging. Perintah agar Ki Ageng Pengging alias Raden Kebo Kenongo menunjukkan sikap tunduknya di hadapan Sultan Demak. Perintah agar penguasa Pengging itu menghadap ke kesultanan sebagai wujud ketundukan. Tetapi perintah dari penguasa Demak tersebut ditolak secara halus. Ki Ageng Pengging memberikan jawaban secara lisan bahwa apakah pentingnya Kanjeng Sultan Demak memerintahkannya menghadap ke kesultanan. Apakah pentingnya seorang petani seperti Ki Ageng Pengging yang setiap hari bergelut dengan lumpur bagi Kanjeng Panembahan Jinbun, seorang khalifah agung yang tersohor di mana-mana. Tentu saja penolakan itu mengejutkan tiga utusan tersebut. Perintah seorang sultan yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang ada dalam kekuasaannya telah ditolak sedemikian rupa oleh Ki Ageng Pengging.